Selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang rekan-rekan orang muda Katolik. Pada kesempatan ini kita akan melihat materi inti dari tema katekise kita pada hari ini. Tema yang mau kita angkat pada hari ini adalah tema tentang dosa. Kita lihat latar belakang adanya dosa. Yang pertama itu pemahaman kita tentang dosa dari kitab suci. Pemahaman tentang dosa mulai dikenal ketika manusia pertama ada di dunia. Dalam ajaran iman Katolik, dosa dilihat sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah atau suatu tindakan yang bertentangan dengan ajaran moral gereja. Dosa dapat mencakup tindakan, perkataan, atau pikiran yang melanggar norma-norma moral yang diajarkan dalam kitab suci dan tradisi gereja Katolik. Dosa pertama kali dimulai dari kisah penciptaan dalam kitab Kejadian. Dosa pertama terjadi ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Perbuatan ini disebut sebagai dosa asal atau dosa leluhur dan dampaknya diwariskan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, kita lihat jenis-jenis dosa. Ada dua jenis dosa, yakni dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar ini sering disebut sebagai dosa mortal. Yang kedua, dosa kecil atau sering disebut sebagai dosa venial. Kita lihat yang pertama, dosa mortal. Dosa mortal ini sering disebut dengan dosa yang serius dan dilakukan dengan pengetahuan penuh serta kehendak bebas. Dosa mortal dapat menghancurkan hubungan jiwa dengan Allah dan memerlukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, dosa kecil atau dosa venial. Dosa ini sering disebut dengan dosa yang kurang serius dan tidak mencapai tingkat keparahan dosa mortal. Meskipun dosa venial tidak menghancurkan hubungan jiwa dengan Allah, umat Katolik diajarkan untuk menghindari dan memohon pengampunan untuk dosa-dosa ini. Yang berikut, kita akan lihat dari mana sumber dosa itu berasal. Sumber dosa dalam kitab suci terlihat sangat jelas, yakni ketika manusia pertama melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dosa terhadap Allah. Beberapa sumber dosa dalam ajaran gereja Katolik. Yang pertama, kita lihat dosa asal. Sumber dosa utama dalam ajaran Katolik adalah dosa asal yang berasal dari kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Dosa diwariskan ke seluruh keturunan manusia, menyebabkan kelemahan dan kecenderungan manusia untuk berbuat dosa. Konsep dosa asal ditemukan dalam kitab Kejadian. Yang kedua, kita lihat ketidakpatuhan terhadap hukum Allah. Dalam kitab suci Perjanjian Lama memberikan petunjuk hukum dan etika yang dianggap sebagai kehendak Allah. Ketidakpatuhan terhadap perintah-perintah ini dapat dianggap sebagai sumber dosa. Yang ketiga, kita lihat dorongan dosa. Konsep dorongan merujuk pada kecenderungan manusia untuk melakukan dosa sebagai akibat dari dosa asal. Dalam Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa manusia terpengaruh oleh dorongan dosa, tetapi ini bukanlah dosa jika tidak diikuti oleh persetujuan bebas. Yang keempat, kita lihat konsekuensi dari dosa. Dosa memiliki konsekuensi serius yang mempengaruhi hubungan manusia dengan Allah dan sesama.
Beberapa akibat atau konsekuensi dari dosa dalam pandangan Katolik melibatkan aspek spiritual dan moral. Beberapa poin dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, pemisahan dari Allah. Dosa mortal dapat menyebabkan pemisahan spiritual antara manusia dengan Allah. Hal ini menghancurkan persatuan jiwa manusia dengan sumber kehidupan, kebenaran, dan kebaikan. Yang kedua, hilangnya anugerah dari Allah. Dosa mengakibatkan kehilangan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Ini adalah kasih karunia yang diberikan Allah untuk membantu manusia dalam hidupnya agar hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, dampak pada masyarakat. Dosa tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif pada kehidupan bermasyarakat. Tindakan dosa dapat merusak hubungan interpersonal dan menciptakan ketidakadilan. Yang keempat, kematian spiritual dan fisik. Dosa dianggap sebagai akar dari kematian, baik secara spiritual maupun fisik. Kematian spiritual pada pemisahan dari kehidupan kekal kepada Allah, sementara kematian fisik adalah akibat dari dosa asal. Yang kelima, kita lihat pengampunan dari dosa. Pengampunan dosa dapat dicapai dari sakramen pertobatan atau sakramen pengakuan dosa. Langkah-langkah yang pada umumnya dilakukan pada proses pengampunan dosa yakni pengakuan dosa. Seseorang yang berbuat dosa perlu mengakui dosa-dosanya dengan tulus dan jujur di hadapan imam selama sakramen pertobatan. Yang kedua, penyesalan. Pelaku dosa perlu menunjukkan penyesalan dengan tulus atas perbuatan dosanya. Penyesalan ini harus didasarkan pada kasih kepada Allah dan kesadaran akan keburukan dosa tersebut. Yang ketiga, niat untuk meninggalkan dosa. Seseorang harus memiliki tekad yang sungguh-sungguh untuk tidak mengurangi dosa yang sama di masa yang akan datang. Niat ini mencerminkan kesungguhan dalam pertobatannya. Yang keenam, kita lihat pencegahan dosa. Dalam ajaran iman Katolik, prinsip-prinsip moral dapat dilakukan untuk menindaklanjuti perbuatan dosa. Pencegahan ini dilakukan agar manusia terhindar dari perbuatan yang menjerumuskan dia ke dalam dosa. Ada beberapa hal yang dilakukan agar seseorang terhindar dari perbuatan dosa. Yang pertama, pendidikan moral. Mendapatkan pemahaman yang kuat tentang ajaran moral dan etika, baik melalui ajaran agama, filosofi moral, atau pendidikan etika, dapat membantu seseorang mengambil tindakan atau keputusan yang baik. Yang kedua, dosa dan hubungannya dengan Allah. Memperkuat hubungan spiritual dengan doa, ibadah, dan kontemplasi dapat memberikan dukungan moral dan bimbingan dalam menghadapi tantangan moral. Yang ketiga, berpikir sebelum bertindak. Mengembangkan kebiasaan untuk merenungkan konsekuensi dari tindakan-tindakan sebelum melakukannya dapat membantu mencegah tindakan yang melanggar norma moral. Yang keempat, menghindari kesempatan untuk berbuat dosa. Menjauhi situasi atau lingkungan yang dapat membuka peluang untuk melakukan perbuatan dosa dapat menjadi langkah yang bijaksana. Demikian pemaparan materi tentang dosa. Jikalau ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih.